Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam Renungan Harian. Hari ini bacaan-bacaan Alkitab yang ditawarkan kepada kita berdasarkan bacaan harian, misa harian tanggal 23 hari Selasa bulan Maret tahun 2021 adalah bacaan pertama dari kitab Bilangan, sedangkan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Dalam perikopa kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9 ini, kalau saya boleh menyimpulkan dengan bahasa rohani satu kata saja, yaitu desolasi. Apa itu desolasi? Desolasi adalah keadaan di mana seseorang atau orang sedang mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani ini ditampakkan dalam kisah umat Israel yang sedang berjalan di padang gurun. Gurun itu pralambang suasana yang kering. Dan umat Israel mengalami betul kekeringan, bukan hanya luaran atau alamiah, tetapi juga batiniahnya kering. Kalau orang yang batinnya atau desolasi atau pengalaman kekeringan rohani ini, biasanya yang dirasakan adalah hidupnya tidak happy, tidak bahagia. Selain tidak bahagia, tidak menemukan hal-hal yang positif yang dilihat dengan kacamata negatif. Ini diungkapkan dari umat Israel. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hambar ini. Itu jelas ungkapan pribadi atau orang yang sedang mengalami kekeringan batin, kekeringan rohani atau desolasi. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya umat Israel, kalau kita mau bermenung, kita pun kadangkala bisa saja mengalami situasi batin yang kering. Kekeringan rohani atau bahasa rohaninya adalah desolasi itu. Ketika seseorang mengalami desolasi, tentu perasaannya, batinnya, hidupnya tidak happy, tidak bahagia. Suasana batin lebih itu. Lalu merangsang, menimbulkan entah berupa keluhan atau melihat banyak hal secara negatif. Anda pernah mengalami? Umat Israel memberi gambaran atau kisah semacam itu. Dan justru dalam pengalaman rohani diharapkan orang bisa setia dan bertahan, tidak kemudian mengambil langkah-langkah yang keliru. Umat Israel mengambil langkah yang keliru, yaitu menyalahkan Tuhan Allah, lalu kemudian menyalahkan Musa, menyalahkan situasi dan banyak hal. Biasanya ketika orang hidupnya kekeringan rohani, desolasi, mudah mengeluh, tidak melihat banyak hal secara positif, apa yang dikatakan itu kadangkala juga tidak membuat nyaman, baik bagi orang lain maupun situasi sekitar. Alih-alih perbuatannya itu membahayakan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ular yang dilambangkan dalam bacaan pertama ini adalah pralambang keberdosaan. Hati-hati ketika kita mengalami desolasi, situasi batin rohani kering. Ini peluang yang sangat mungkin bagi seseorang untuk berlaku berdosa. Lambang ular itu adalah lambang keberdosaan. Sementara Yesus dilambangkan dengan ular tembaga di tiang seperti salib. Itu adalah lambang pertolongan Tuhan, lambang keselamatan yang datang dari Allah untuk menyelamatkan orang dari situasi keterpurukan, dari keberdosaan itu. Ini makna dari bacaan pertama. Dikaitkan dengan bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus berdiskusi, berdialog dengan orang banyak, di mana mereka wis ora mudeng tur ngeyel. Apakah Anda pernah punya pengalaman
tidak menangkap sesuatu dengan baik, tapi meyakini bahwa kita merasa justru sudah tahu. Kalau pernah punya pengalaman bacaan Injil, moga-moga mewakili pengalaman konkret hidup kita. Bagaimana Yesus berbicara tentang dirinya, tentang tugas perutusannya, tetapi mereka tidak mudeng, orang ngerti, tur ngeyel. Kengeyelan ini juga menjadi salah satu penghambat orang untuk terbuka terhadap kebenaran. Ini jelas dalam bacaan Injil bagaimana Yesus menjelaskan siapa dirinya, keberadaan tugas perutusannya. Tetapi karena kengeyelan itu, sehingga mereka tidak tetap terbuka pikirannya, batinnya. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa keselamatan sudah amat dekat, ada bersama-sama di tengah-tengah hidup mereka sendiri. Semoga bacaan pertama dan bacaan Injil bisa menjadi sarana bantu bagi kita, terutama pertama, jika dikala kita mengalami situasi desolasi, kekeringan batin, rohani, situasi tidak bahagia, hati-hati. Karena situasi ini bisa membuat orang menjadi semakin jauh dari keselamatan, alih-alih bisa menimbulkan keberdosaan. Sedangkan dari bacaan Injil, kita juga diingatkan bagaimana sikap orang mudeng tur ngeyel itu bisa menjadi sarana bantu yang bagus bagi roh jahat untuk menutup diri, tidak mau membuka diri terhadap kebenaran, realita, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan hadirkan bahkan dekat dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkah dalam